Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Disa Putri Apsari, mahasiswa D4 Administrasi Perkantoran Universitas Negeri Yogyakarta. Di video dan kesempatan kali ini, saya akan sedikit menjelaskan terkait materi kesehatan dan keselamatan kerja atau K3, yaitu penanggulangan kecelakaan kerja, yang juga menjadi pemenuhan tugas individu mata kuliah K3 dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Hanafi SAPMSI. Oke teman-teman, sebelum kita memasuki pembahasan penanggulangan kecelakaan kerja, pasti teman-teman sudah sering melihat, mendengar, atau melihat secara langsung terkait kecelakaan kerja itu seperti apa. Nah, teman-teman pasti sudah penasaran bukan bagaimana sih cara penanggulangan kecelakaan kerja itu, bagaimana sih apa aja aspek-aspek kecelakaan kerja, bagaimana caranya, pasti teman-teman sudah penasaran bukan? Oke, kita langsung saja check it out. Pertama ada penanggulangan kecelakaan kerja itu untuk apa? Tujuannya untuk apa sih sebenarnya teman-teman penanggulangan kecelakaan kerja itu? Teman-teman ada yang tahu mungkin? Bisa ditulis di kolom komentar ya teman-teman. Nah, penanggulangan kecelakaan kerja itu sebenarnya untuk apa? Pasti teman-teman sudah pernah tahu bukan? Oke, penanggulangan kecelakaan kerja itu bertujuan untuk meminimalisir dan mencegah kecelakaan kerja, meminimalisir, mengurangi, atau menekan angka banyaknya terjadinya kecelakaan kerja di suatu perusahaan atau kantor. Jadi, penanggulangan kecelakaan kerja itu sangat dibutuhkan dan harus ada di perusahaan untuk meminimalisir dan mencegah kecelakaan kerja bagi karyawan yang ketika sedang melakukan pekerjaan di lapangan. Seperti itu ya teman-teman. Bagaimana nih? Apakah sudah paham terkait tujuan penanggulangan kecelakaan kerja? Oke, kita lanjutkan ya. Yang selanjutnya ada penyebab kecelakaan kerja. Penyebab kecelakaan kerja itu ada dua ya, teman-teman. Yang pertama ada penyebab dasar. Yang kedua nanti kita akan bahas penyebab secara langsung. Kita bahas satu-satu ya, teman-teman. Yang kita bahas pertama ada penyebab dasar. Penyebab dasar ini ada 4 komponen. Yang pertama ada kemampuan fisik. Kemampuan fisik ini terkait karyawan yang mudah stres, tidak memiliki motivasi kerja. Ketika karyawan yang mudah stres, itu akan hilang konsentrasi yang tinggi ya teman-teman. Jadi nggak konsen nih ketika melakukan pekerjaan, nggak fokus. Dan itu bisa menyelakai dirinya sendiri gitu ya teman-teman. Dan itu akan menyebabkan kecelakaan kerja. Dan juga ketika karyawan atau pekerja tidak memiliki motivasi bekerja, pasti di benaknya itu akan kayak, aduh, males bekerja, malas kerja, atau apa-apa. Nanti ketika dipaksakan untuk bekerja di lapangan, pasti akan menyebabkan kecelakaan kerja itu sendiri. Makanya itu kemampuan fisik dari seorang karyawan yang mudah stres dan tidak memiliki motivasi bekerja itu bisa menyebabkan salah satunya kecelakaan kerja di suatu perusahaan. Oke, yang kedua ada lingkungan kerja. Lingkungan kerja ini pengawasan dari perusahaan terhadap karyawan, peralatan dan perlengkapan. Pengawasan dari perusahaan terhadap karyawan. Jadi, perusahaan itu harus controlling terhadap karyawannya. Jangan lepas kontrol. Ketika karyawan itu dilepas kontrol oleh perusahaan, itu tidak akan perusahaan itu akan kehilangan arah ya teman-teman, dan itu bisa acak-acakan dan itu bisa juga menyebabkan kecelakaan kerja bagi perusahaan. Yang kedua, peralatan dan perlengkapan. Ketika peralatan dan perlengkapan tidak ada perawatan yang khusus ataupun tidak ada controlling peralatan dan perlengkapan, itu juga bisa menyebabkan kecelakaan kerja ketika peralatan dan perlengkapan itu dipakai oleh karyawan ketika bekerja, kan nanti akan mengakibatkan kecelakaan kerja itu sendiri, gitu kan. Bisa mungkin nanti akan ada kerusakan yang sedikit, kayak gitu. Yang walaupun peralatan dan perlengkapan itu ada kekurangan sedikit saja, itu bisa menyebabkan kecelakaan kerja, teman-teman. Untuk itu, perusahaan juga harus memperhatikan nih aspek lingkungan kerjanya itu sendiri. Nah, yang ketiga, ada latar belakang pendidikan. Kok bisa sih, Kak, latar belakang pendidikan itu bisa menjadi penyebab kecelakaan kerja? Bagaimana kok bisa? Nah, iya teman-teman. Jadi
Benar, latar belakang pendidikan juga berpengaruh sebagai penyebab kecelakaan kerja. Karyawan yang memiliki latar belakang pendidikan yang berbeda jurusannya, itu karyawan akan memiliki kelemahan. Misal ya, aku kasih contoh, karyawan yang latar belakang pendidikannya itu teknik sipil, yang notabene-nya fokus terhadap proyek-proyek, dia sudah menguasai lebih dulu terkait apa saja yang akan terjadi di lapangan. Berbeda dengan hal karyawan yang latar belakangnya pendidikan pertanian, seperti itu. Itu akan lebih harus beradaptasi dulu, lebih banyak belajar terkait proyek-proyek yang di lapangan, seperti itu. Nanti pertanian dan teknik sipil itu kan berbeda banget ya teman-teman. Jadi itu juga bisa menyebabkan kecelakaan kerja. Jadi perusahaan harus juga mengasih edukasi, memberikan edukasi kepada karyawan-karyawan yang memang belum memahami secara betul terkait bagaimana sih lapangan itu, bagaimana sih lingkungan proyek itu, agar karyawan-karyawan itu bisa mencegah kecelakaan kerjanya. Dan perusahaan-perusahaan itu harus memberikan edukasi dan peringatan kepada karyawan bagaimana mendisiplinkan karyawan untuk selalu memakai APD dengan baik dan benar. Kayak gitu ya teman-teman. Jadi butuh penyesuaian nih antara latar belakang pendidikan antar karyawan, harus butuh penyesuaian. Nggak bisa yang namanya langsung satu arah seperti itu. Dan itu juga salah satunya dapat menyebabkan kecelakaan kerja yang tadinya tidak mengetahui lingkup-lingkup dunia proyek, bisa saja ketika memegang mesin atau apa, salah dan fatal, dan itu bisa menyebabkan kecelakaan kerja. Itu yang dimaksud dengan latar belakang pendidikan yang berpengaruh pada penyebab kecelakaan kerja. Itu ya teman-teman, tadi ada yang kemampuan fisik, lingkungan kerja, dan ketiga latar belakang pendidikan. Yang terakhir, ada umur pekerja. Nah, umur pekerja juga berpengaruh dong teman-teman. Karyawan yang bekerja di umur 40 tahun ke atas akan mempengaruhi kecelakaan kerja. Kok bisa sih? Kenapa kok harus 40 tahun ke atas? Memang standarnya seperti itu ya teman-teman. Ketika karyawan yang memiliki umur di bawah 40 itu masih dikategorikan sebagai karyawan yang produktif. Ketika karyawan yang di atas umur 40 tahun itu sebenarnya mereka juga bisa bekerja kayak gitu. Bukan berarti tidak bisa bekerja ya teman-teman. Cuman tingkatannya itu sudah tidak produktif lagi kayak gitu. Dan untuk itu perusahaan-perusahaan juga harus memberikan atau mengalokasi karyawan-karyawan yang oh, karyawan ini nih yang harus di lapangan dan memegang alat-alat berat gitu. Dan ini karyawan yang di atas umur 40 tahun ke atas ini harus ditempatkan di mana kayak gitu. Jadi perusahaan harus pintar-pintar menyesuaikan, mengalokasikan karyawan-karyawan dengan klasifikasi umur agar meminimalisir kecelakaan kerja itu terjadi. Kayak gitu ya teman-teman. Jadi penyebab dasar ada 4, kemampuan fisik, lingkungan kerja, latar belakang pendidikan, dan yang terakhir ada umur pekerja. Oke, kita lanjut pembahasannya. Nah, yang kedua ada penyebab secara langsung. Tadi kan kita sudah membahas penyebab dasar kecelakaan kerja. Nah, yang kedua ini ada penyebab secara langsung, teman-teman. Penyebab secara langsung ini yang pertama, ada peralatan yang tidak memenuhi standar. Bayangkan ya teman-teman, ketika kita memiliki peralatan yang tidak memenuhi standar saja bisa cepat rusak. Betul bukan? Nah, sama halnya dengan perusahaan. Ketika perusahaan itu memiliki peralatan yang tidak memenuhi standar, juga akan cepat rusak dan cepat mengalami penyusutan terhadap kualitas peralatan itu sendiri. Maka dari itu, ketika peralatan yang tidak memenuhi standar, ketika dipakai oleh para karyawan, itu juga bisa menyebabkan kecelakaan kerja dari peralatan yang tidak memenuhi standar tadi. Itu yang pertama. Oke. Lanjut yang kedua, ada potensi yang bahaya akibat bahan kimia. Bisa aja ya teman-teman dari bahan-bahan kimia itu bisa terhirup oleh para karyawannya, kayak gitu, nanti juga berpotensi kecelakaan kerja. Untuk itu juga tadi balik lagi
karyawan-karyawan harus disiplin memakai APD dengan baik dan benar. Yang ketiga, ada potensi bahaya yang timbul akibat faktor biologi, seperti virus, serangga, dan lain-lain. Ini juga salah satu penyebab kecelakaan kerja. Yang terakhir, ada potensi timbul dari lingkungan kerja, seperti tekanan suhu, berlebihan, dan radiasi. Kalau misalkan di kantor-kantor, biasanya karyawan-karyawan memiliki dan selalu berhadapan dengan laptop ataupun komputer. Nah, itu juga bisa menyebabkan radiasi tentunya, teman-teman. Radiasi itu juga bisa dicegah dengan karyawan itu menggunakan kacamata radiasi misalnya. Dan ketika tekanan suhu yang berlebihan di ruangan, juga bisa menurunkan suhunya, remote AC-nya. Kan biasanya di lingkungan kantor kerja itu banyak menggunakan AC, teman-teman. Itu juga bisa caranya menurunkan suhunya agar tidak kedinginan dan tetap fokus menjalani pekerjaannya. Itu ya teman-teman, tadi ada penyebab dasar dan penyebab secara langsung yang termasuk ke dalam penyebab kecelakaan kerja. Sampai di sini, apakah teman-teman sudah sedikit paham terkait dunia penanggulangan kecelakaan kerja? Oke, kalau sudah paham, kita lanjut nih ke pembahasan selanjutnya. Oke, selanjutnya ada kerugian akibat kecelakaan kerja. Namanya juga kecelakaan kerja, teman-teman. Pasti ada yang dirugikan, pasti mengalami kerugian dari pihak perusahaannya maupun pihak karyawan yang tertimpa kecelakaan kerja itu. Apa saja? Yang pertama, ada kerusakan mesin peralatan. Itu tadi, seperti halnya penyebab secara langsung. Kalau peralatan itu tidak memenuhi standar, maka peralatan itu mudah rusak. Nah, mudah rusak itu juga salah satu kerugian. Dan kerugian akibat kecelakaan kerja, mesin peralatan ketika tidak memenuhi standar akan mengalami kerusakan mesin peralatan, dan akibat kecelakaan kerja, otomatis kan mesin itu juga rusak. Nah, itu juga berdampak kerusakan mesin, kerugian mesin peralatan terhadap perusahaan. Jadi perusahaan juga kehilangan satu mesin peralatan dan harus menggantinya atau memperbaiki mesin peralatan itu. Yang kedua, ada kerugian karyawan yang berhenti bekerja. Bayangkan saja teman-teman, ketika suatu perusahaan mempunyai karyawan dan karyawan itu mengalami kecelakaan kerja ketika bekerja di lapangan misalnya. Dan ketika mengalami kecelakaan kerja termasuk ke dalam kecelakaan kerja berat, dan karyawan itu tidak bisa melanjutkan pekerjaan itu di perusahaannya gitu. Jadi karyawan memutuskan untuk berhenti bekerja. Patut disayangkan ya teman-teman, ketika suatu perusahaan harus hilang karyawan yang berhenti bekerja, mengundurkan diri misalnya, kehilangan satu sumber daya manusia. Untuk itu perusahaan juga harus memperhatikan hal itu sih teman-teman ya, agar satu SDM itu juga berarti untuk perusahaan dan melangsungkan produktivitas di dalam perusahaan itu sendiri, kayak gitu ya teman-teman. Kedua tadi ada kerugian karyawan yang berhenti bekerja. Yang ketiga, ada kehilangan waktu karyawan yang terluka. Nah, ini juga salah satu kerugian akibat kecelakaan kerja yang menimpa karyawan atau pekerja. Itu kehilangan waktu bekerjanya, kehilangan kesempatan bekerja ketika karyawan-karyawan itu terkena kecelakaan kerja di lingkungan kerja itu sendiri. Oke, yang pertama tadi ada kerusakan mesin peralatan, yang kedua ada kerugian karyawan yang berhenti bekerja, yang ketiga ada kehilangan waktu karyawan yang terluka. Nah, yang terakhirnya ada kerugian untuk mendapatkan keuntungan produktivitas. Ini sih yang paling kompleks ketika perusahaan terjadi kecelakaan kerja, kayak gitu. Jangan jauh-jauh ya teman-teman. Sebelum kita memasuki ke K3, ini kita 2 tahun ini sudah melewati masa pandemi COVID tentunya ya. Nah, itu juga salah satu perusahaan mengalami kerugian untuk mendapatkan keuntungan produktivitas. Itu akan menurunkan angka pendapatan keuntungan produktivitas di suatu perusahaan karena pandemi COVID-19. Sama halnya dengan itu, kecelakaan kerja itu juga merugikan bagi perusahaan untuk mendapatkan keuntungan produktivitas. Yang semisalnya 1 tahun bisa dapat 1 miliar ataupun 1 triliun ketika
kecelakaan kerja itu terjadi, itu kan pasti akan pertama tadi ada kerusakan mesin, terus nanti ada kerugian karyawan, nanti karyawannya harus ditanggulangi sama perusahaan, dibiayai, itu juga kan salah satu kerugian ya teman-teman. Dan itu berpengaruh terhadap pendapatan atau keuntungan produktivitas yang didapatkan oleh perusahaan. Nah, itu juga termasuk kerugian akibat kecelakaan kerja. Jadi kerugian akibat kecelakaan kerja ini ada 4 ya teman-teman. Kerusakan mesin peralatan yang pertama, yang kedua kerugian karyawan yang berhenti bekerja, yang ketiga kehilangan waktu karyawan yang terluka, yang keempat ada kerugian untuk mendapatkan keuntungan produktivitas. Oke teman-teman, sudah sip? Kita lanjutkan ya. Selanjutnya ada pencegahan kecelakaan kerja. Bagaimana sih bisa mencegah kecelakaan kerja itu? Yang pertama, kita harus identifikasi masalah. Masalahnya itu apa? Kecelakaannya itu bagaimana? Kita identifikasi. Perusahaan itu harus mengidentifikasi apa saja yang terjadi, bagaimana, siapa saja yang terlibat, jam berapa misalkan terjadinya, kan mempengaruhi juga ya. Nah, itu setelah diidentifikasi, terus diklasifikasi model kecelakaannya itu. Model kecelakaan ringan kah, sedang kah, atau berat. Nah, ketika sudah diidentifikasi dan mengklasifikasi model kecelakaan, barulah perusahaan merancang nih cara pencegahan kecelakaan kerja itu apa saja, mulai dari mungkin APD, mungkin merencanakan administrasi, bagaimana kita lihat di pembahasan selanjutnya teman-teman. Ini dia langkahnya itu yang pertama identifikasi masalah, yang kedua kita klasifikasi model kecelakaannya itu seperti apa. Oke, kita lanjut. Ini dia aspek pencegahan kecelakaan kerja. Pertama nih, kita harus tahu desain pabriknya seperti apa, perusahaan tahu bagaimana desain pabrik itu, dan terus ada desain komponen apa yang bakal terlibat. Setelah itu pengoperasiannya bagaimana, kecelakaan kerja dan pengendaliannya seperti apa. Nah, perusahaan harus sedetail itu ya untuk mengamati pencegahan kecelakaan kerja. Setelah itu ada pemeliharaan dan monitoring. Pemeliharaan dan monitoring ini juga penting bagi untuk aspek karyawan ataupun juga peralatan perlengkapan semua harus dimonitoring dan pemeliharaan. Yang terakhir, ketika sudah desain pabrik oke, desain komponen oke, pengoperasian dan pengendalian oke, pemeliharaan dan monitoring juga ACC dan oke. Yang terakhir, aspek kelima, perusahaan harus merancang sistem pelaporan yang relevan sesuai standar lingkungan kerja. Jadi pelaporan yang relevan ketika kecelakaan kerja itu terjadi, perusahaan harus merancang sistem yang baik agar karyawan-karyawan itu bisa terjaga dari terhindar dan terminimalisir terjadinya kecelakaan kerja yang sesuai standar lingkungan kerja. Kayak gitu teman-teman. Ketika tadi sudah diidentifikasi dan diklasifikasi model kecelakaan kerjanya itu apa, dan perusahaan juga harus melihat aspek pencegahan kecelakaan kerja ini dan membuat dan merancangkan sistem pelaporan yang relevan sesuai standar lingkungan kerja. Gitu ya teman-teman. Kita lanjut. Ini dia, klimaks ataupun inti dari pembahasan kita, yaitu penanggulangan kecelakaan kerja apa saja. Yang pertama ada eliminasi. Apa sih eliminasi? Mengurangi dong, Kak. Ya, betul. Ketika pemindahan suatu objek kerja yang berrelasi dengan tempat kerja yang tidak dapat diterima oleh ketentuan. Dalam hal ini, eliminasi itu seperti halnya ketika peralatan itu tidak dipentingkan di dalam ruangan proyek, itu harus dipindahkan gitu kan, harus diamankan gitu. Jangan dilibatkan di satu ruang kerja yang tidak berkepentingan kayak gitu. Itu namanya eliminasi. Itu salah satu cara penanggulangan kecelakaan kerja agar mencegah kecelakaan kerja itu terjadi. Setelah itu apakah selain eliminasi? Nah, selain eliminasi ini ada substitusi. Apa itu substitusi, Kak? Kok kayak matematika? Iya betul, substitusi itu kan memasukkan ya teman-teman kalau di konsep matematika. Nah, sama halnya dengan di K3, substitusi itu menggantikan bahan-bahan atau peralatan yang berbahaya dengan peralatan lebih aman. Jadi memasukkan atau menggantikan bahan-bahan peralatan yang berbahaya dengan peralatan yang lebih aman kayak gitu. Jadi kalau ada yang aman, kenapa kita nyari yang bahaya? Gitu ibaratnya teman-teman ya.
Itu dia substitusi. Yang selanjutnya ada engineering. Engineering ini pemberian pengaman untuk mencegah pekerja terdampak potensi bahaya. Nah, alat-alat, mesin-mesin juga harus diberikan pengamanan untuk mencegah terjadinya potensi bahaya terhadap pekerja-pekerja itu sendiri. Nah, itu termasuk ke dalam engineering atau teknik ya, itu lebih kepada teknik. Selanjutnya ada administrasi. Administrasi itu kan berkas-berkas. Nah, ya itu termasuk ke dalam sistem atau perusahaan menyediakan sistem yang dapat mengurangi pekerja terdampak potensi bahaya. Jadi yang tadi sudah aku katakan, aku jelasin, administrasi atau sistem perusahaan itu harus merancang, menyediakan suatu sistem yang dapat mengurangi pekerja itu terhindarlah dari potensi bahaya-bahaya dari kecelakaan kerja. Itu teman-teman. Dan yang terakhir, bagian dari K3, penting banget yang udah aku jelasin dan berkali-kali aku sebutkan tadi di awal, yaitu alat pelindung diri. Nah, alat pelindung diri ini digunakan di suatu tempat kerja, digunakan dalam kurun waktu yang singkat dan sementara. Alat pelindung diri yang teman-teman tahu apa aja nih? Oke, tutup telinga. Apa tuh tutup telinga? Ya, earphone. Tapi earphone ini bukan yang buat earphone itu ya teman-teman. Tutup telinga, pelindung telinga ya. Bukan earphone yang buat denger lagu. Bercanda. Terus apalagi teman-teman? Yang biasa teman-teman lihat ketika di jalan raya, ketika pembangunan tol. Topi, oke topi. Topi dipakai untuk melindungi kepala, misalnya itu kan. Dan terus rompi. Kenapa sih harus pakai rompi, Kak? Gitu kan. Kenapa enggak yang lain aja gitu? Kenapa rompi dan pasti warnanya tuh oranye? Nah, seperti yang ada di PPT nih. Kok rompinya tuh oranye? Kenapa, Kak? Nah, itu salah satu tujuannya ketika karyawan-karyawan itu harus kerja lembur sampai malam, rompi oranye itu kan ada line atau garis yang menonjol gitu ya. Itu untuk karyawan-karyawan itu ketika bekerja di tengah malam bisa kelihatan gitu, tidak tertutup dengan suasana gelap gitu kan. Dengan memakai rompi, oh ketahuan nih, oh ada pekerja yang lagi bekerja gitu, membangun jalan tol, jembatan misalnya gitu ya teman-teman. Apalagi, nah setelah rompi ada sepatu boot. Nah sepatu boot juga harus dipakai sebagai alat pelindung diri ketika bekerja di pekerja atau proyek gitu. Selain itu ada APD yang full body ya teman-teman. Yang seperti teman-teman tahu ketika pandemi COVID kemarin, itu juga merupakan salah satu APD sebenarnya teman-teman, melindungi dari atas badan sampai bawah badan tubuh, itu sebagai alat pelindung diri bagi para pekerja untuk menanggulangi kecelakaan kerja. Itu tadi ya teman-teman. Pertama ada eliminasi, mengurangi atau memindahkan alat-alat yang tidak penting di ruang kerja, yang tidak ada kepentingannya, itu harus dipindahkan atau dikurangi, dieliminasi. Yang kedua ada substitusi, memasukkan atau menggantikan bahan-bahan yang berbahaya dengan bahan-bahan yang aman atau safety bagi para pekerja. Yang ketiga engineering atau lebih ke teknik. Teknik bagaimana memberikan pengamanan, perusahaan memberikan pengamanan terhadap mesin agar mencegah pekerja itu terdampak dari potensi bahaya, kayak gitu ya. Yang keempat ada administrasi, yaitu perusahaan menyediakan atau merancang suatu sistem yang dapat mengurangi pekerja terdampak dari potensi bahaya, kayak gitu. Yang terakhir, yang kelima, ada alat pelindung diri. Alat pelindung diri itu seperti topi, pelindung telinga, pelindung mata, kacamata, gitu kan. Ada rompi, ada dan sepatu boot ataupun full body alat pelindung diri. Seperti itu teman-teman. Bagaimana nih? Sudah makin paham bukan terkait pembahasan penanggulangan kecelakaan kerja itu? Oke, mantap banget. Itu tadi pembahasannya. Pertama tadi tujuannya untuk meminimalisir dan mencegah terjadinya kecelakaan kerja. Tadi juga kita ada membahas terkait penyebab kecelakaan kerja, ada penyebab dasar, ada penyebab secara langsung. Terus tadi juga kita menjelaskan terkait bagaimana cara pencegahan kecelakaan kerja itu dengan identifikasi masalah dan klasifikasi model kecelakaan
Terus juga tadi kita ada aspek-aspek yang perlu dipahami oleh perusahaan ketika menanggulangi kecelakaan kerja. Yang terakhir, cara penanggulangan kecelakaan kerja itu seperti apa. Tadi ada eliminasi, ada substitusi, ada engineering, ada administrasi, dan yang terakhir ada alat pelindung diri. Itu tadi pembahasan dari saya, dari aku terkait penanggulangan kecelakaan kerja. Bagi teman-teman yang ingin dipertanyakan, bagi teman-teman bisa ditulis di kolom komentar di bawah ini. Aku sebelum menutup ada satu pantun buat teman-teman. Mangan makan terasi. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali teman-teman. Bye-bye.